Tapi sekarang ya, Pulau Kalimantan khususnya Kalimantan Barat itu sendiri, wilayah hulu, pegunungannya itu malah banjir. Pada akhirnya akan terdampak soal kondisi sosial budaya dan ekonominya. Karena banyak juga kalau seandainya banjir, toko-toko banyak tutup kan. Sebelum pemerintah itu melek soal duit dari sampah, warga kota udah melek. Belum lagi hari ini ada salju. Oh, apa tuh salju? Musim salju kita. Oh iya? Iya. Apa itu maksudnya musim salju? Halo guys, selamat datang di podcast Simbiosis Indonesia, Grow Together, Sustain Forever. Bersama saya Trio Goibisono. Nah, di episode kali ini kita bakal bicara soal ketahanan masyarakat perkotaan di tengah krisis iklim. Karena seperti yang kita tahu, kita ini kan sudah hidup di fase krisis iklim yang sudah sangat mengkhawatirkan. Nah, untuk berbicara tentang bagaimana kerentanan masyarakat, kita hari ini sudah ditemani oleh Bang TS atau Bang Taufik Sirajuddin, seorang pegiat lingkungan yang telah mendorong kolaborasi warga untuk keberlanjutan kota, terutama di kota Pontianak. Selamat datang. Siap, Bang. Makasih. Siap. Nah, Bang Taufik, untuk kita mulai perbincangan hari ini, Bang Taufik, pengentasan krisis iklim ini kan memang banyak ditentukan oleh teknologi dan kebijakan, tapi dari sisi masyarakat juga perlu jadi prioritas untuk dipersiapkan. Betul. Nah, tentang manusia dan komunitas, bagaimana perjalanan Bang Taufik nih selama membentuk resiliensi masyarakat, terutama di perkotaan? Jadi kalau makasih sebelumnya Bang, dan makasih sama tim Simbiosis telah mengundang saya untuk kesempatan berbincang bersama untuk ngomongin kota dan ketahanan warganya terhadap krisis iklim. Jadi memang kalau bahasa Pontianak itu Bang berat. Kalau ngomongin soal krisis iklim ini, kenapa berat? Karena hari ini kita tahu Pulau Jawa kan kalau udah wilayah panturanya ada ancaman tenggelam karena banjir rob, ya kan. Terus longsor, banjir lainnya tuh udah biasa kan. Cuman kalau di Kalbar nih ataupun di Pulau Kalimantan itu kan dulu julukannya paru-paru dunia ya Bang ya. Paru-paru dunia. Tapi sekarang ya Pulau Kalimantan khususnya Kalimantan Barat itu sendiri, wilayah hulu, pegunungannya itu malah banjir. Oke. Dan beberapa tahun ke belakang ini banjirnya cukup tinggi, malah menenggelamkan rumah juga. Nah, di Pontianak itu adalah kota yang kalau secara geografis dia kawasan delta, Kapuas, dan dia di bawah permukaan air sebetulnya kotanya. Jadi hari ini Pontianak itu kalau kena curah hujan yang agak sedikit tinggi, itu udah airnya udah agak membanjiri permukiman warga dan jalan. Ditambah lagi sama pasang surut. Oke. Dan itu hingga hari ini, kalau kemarin beberapa tahun lalu klaimnya pemerintah itu adalah genangan, bukan banjir rob. Tapi hari ini pemerintah baru mengeluarkan kata banjir rob. Nah, kalau kita bicara soal bagaimana inisiatif warganya ya Bang ya. Nah, inisiatif warganya, kalau kemarin barusan saya ketemu sama kawan-kawan pegiat kota di 4 provinsi, salah satunya Bandung. Dan saya banyak belajar dari beliau di Gempol Sari RW 02 kalau nggak salah saya. Nah, itu jadi dia seorang pegiat lingkungan tapi mau berperan aktif keluarga dan dia ngambil posisi ketua RW. Nah, dan dia pada akhirnya menginfluence warga-warganya untuk memilah sampah, untuk mengatur birokrasi di RW-nya dan lain-lainnya. Kalau di Pontianak, ini mau dari perspektif mana dulu nih Bang? Kita mau ngobrolin sampahnya dulu, karena kalau Pontianak ini ngobrolin sampahnya, inisiatif warganya banyak betul soal sampahnya. Di luar ini intervensi pemerintah ya? Di luar intervensi pemerintah, malah pada akhirnya pemerintah yang numpang. Oh ya, ngadaptasi ya gerakan masyarakat. Nah, gimana tuh Bang? Jadi tadi ada poin di mana berarti kan di luar memang bencana iklim, masyarakat juga kemudian kan merasakan dampak yang besar. Betul. Nah, kesiapan masyarakat ini kan bisa diklasifikasikan nanti terkait bagaimana kesiapan mereka. Ujungnya adalah kerentanan mereka terhadap krisis iklim maupun bencana-bencana yang udah kejadian kayak di Pontianak ya, sampai di banjir rob itu. Bang Taufik ngelihatnya gimana nih Bang TS? Kalau saya ngelihatnya hari ini yang paling terdampak hari ini adalah kelas menengah dan kelas bawah ya. Menengah ke bawah ya. Nah, karena apa? Karena kita di satu sisi, ya kalau saya pada akhirnya tinggalnya di wilayah pinggiran kota.
Nah, yang sakitnya lagi, yang tinggal di wilayah pesisir, yang betul-betul merasakan Oke. kalau udah banjir. Iya. Nah, ditambah lagi konsep bangunan hari ini. Hmm. Pontianak itu kan harusnya rumah panggung Nggak ya. panggung ya. Nah, sekarang udah permanen. Jadi, pada akhirnya akan terdampak soal kondisi sosial budaya dan ekonominya. Karena banyak juga kalau seandainya banjir, toko-toko banyak tutup kan. Kayak Itu baru ekonomi. ngomongin masalah banjir ya, Bang ya. Baru banjir ya. Belum lagi hari ini ada salju. Oh, apa tuh salju? Musim salju kita. Oh iya. Iya. Apa itu Jadi maksudnya? musim salju ini adalah salju itu abu-abu sisa kebakaran hutan dan lahan. Oh iya, oke. Jadi Pak Menteri Ya, kemarin juga baru habis ke mana, ke Pontianak. ya, Pontianak, Kuburaya dan beberapa kabupaten itu buat ninjau titik kebakaran hutan dan lahannya. Nah, dari Pontianak dan ataupun Kalimantan Barat secara keseluruhan itu juga belum terselesaikan soal permasalahan karhutlah. ya, Terlepas dari lahan-lahan konsesi yang ada ya. ya. Tapi pembukaan lahan untuk perkebunan sawit ataupun untuk apapun itulah ya, itu memang luar biasa besar di sana. Dan di tahun 2019 kalau nggak salah saya, itu impact dari kebakaran hutan dan lahan itu membakar sekolah. Oke. Nah, belum lagi penyakit yang berhubungan sama pernapasan. Itu Cepat. setiap kali karhutla datang atau musim salju datang, itu dipastikan kasus itu meningkat. Ya. Nah, Mm-mm. ini menarik karena landscape Kalimantan ini kan memang besar di hutan. Mm-mm. Belum lagi masalah karhutla. Betul. Di perkotaan manapun, di landscape manapun dengan demografi yang ada, masyarakat menengah ke bawah pasti jadi yang paling terpukul. Betul. Mereka pasti yang paling menanggung beban, baik dari ancaman perubahan iklim maupun bencana-bencana lainnya. Dari perspektif warga, Mm-mm. antar warga, karena kalau dari pemerintah berpihakannya kita bisa perdebatkan. Betul. Dari masyarakat melihat kerentanan kelas menengah ke bawah terhadap bencana-bencana yang ada, menurut perjalanan Bang TS itu gimana? Oke, jadi kalau ini perspektif warga kota Warga ya. kota, Warga kota. Jadi kalau perspektif warga kota adalah, kalau saya dan kawan-kawan Ya. itu ngebuat sebuah komunitas. Karena kalau mau bergelut terus-terusan ngomongin permasalahan banjir, sampah, karhutla dan lain, kita nggak bisa intervensi kan. Itu hanya gimana pemerintah mengawal aja kan. Ya. Jadi inisiatif kita hari ini, kita ada bentuk komunitas namanya Pena Borneo, Pemuda Perencana Borneo. Oke. Cuman dari komunitas itu kita ada buat lagi beberapa program. Ya. Nah, salah satunya yang ngurusin sampah, ada cari sampah, ada bank sampah milenial, terus ada pengelola angkutan sampah Pontianak. Ya. Nah, isinya itu memang kegiatannya mengelola sampah, di mana tukang-tukang sampah itu berjejaring. Ya. Ini terlepas dari programnya dinas ya, program pemerintah ya. Inisiatif warga. Jadi inisiatif warga. Sebelum pemerintah itu melek soal duit dari sampah, Ya. warga kota udah melek. Oke. Ya. Dan sekarang kan kalau di Pontianak ini ya, di Pontianak itu nggak tahu, di Jakarta kota-kota lain saya nggak tahu. Nah, di Pontianak itu warganya tuh bayar Bang lewat PLN atau PDAM gitu. Itu ada retribusinya. Ya. Tapi warga bayar lagi sama tukang sampah. Nah, tukang sampahnya ini kita. Oh, berarti bukan dari pemerintah ya? Bukan. Kalau tim oren kalau di Jakarta Ya, kan. Tim oren dibentuk dari masyarakat berarti. Kalau ini individu-individu masyarakat yang bersatu. Iya. Nah, jadi untuk supaya tidak terbebani dengan operasional, ya masyarakat yang membantu warga yang membantu seandainya masyarakat yang membuang sampah itu ya. Jadi diminta iuran. Seandainya satu rumahnya 35.000 sampai 50.000 seandainya satu rumahnya. Nah, jadi si masyarakatnya itu berdaya sendiri. Cuman akhir-akhir ya, hampir 1 tahun 2 tahun inilah ya, pemerintah ngeluarin kebijakan lagi. Jadi saya nggak tahu di kabupaten lain ataupun provinsi lain kayak mana. Jadi Pontianak itu berhasil mendapatkan retribusi dari tukang sampah ya, per bulannya itu 74 jutaan. Per bulan? Per bulannya. Itu di luar dari retribusi ya. Nah, itulah yang pada akhirnya sekarang lagi kita kawal, bagaimana kita udah ngasih duit nih ke pemerintah, padahal warga yang inisiatif ya Bang ya. Harusnya warga yang dikasih insentif kan. Iya. Menurut undang-undang dan peraturan daerahnya. Tapi ya warga yang ngasih pemerintah, makanya kita lagi kawal bagaimana pemerintah memberikan insentif sama kita. Oke. Begitu Bang. Kalau bicara soal inisiatif tadi. Jadi tapi dari masyarakat, sorry dipotong ya Bang TS. Dari masyarakat ada
penolakan atau gimana nggak tuh? Awalnya penolakan kita. Terkait intervensi pemerintah ini? Iya, cuman kan ya alhamdulillahnya ya, puji syukurnya kan saya juga karena saya tukang sampah, terus saya ngedengar isu ini waktu saya balik dari Bandung kemarin, ngangkut lagi sampah, terus ngedenger Pik katanya dinas ngeluarin kebijakan ini. Kebijakan apa? Iya, nanti buang sampah harus bayar. Kan udah dibayar, ditanggung sama warga. Saya bilang gitu. Kok kita bayar lagi? Nah, nggak tahu Pik deh. Oh, usut. Oh, mungkin pemerintah kekurangan duit. Iya kan? Hari ini Bang, kota mana coba? Sekarang bagian dari Kalimantan. Boleh dicek, Banjarmasin lagi darurat kan? Nah, Bandung udah lewat lah ya. Jogja udah lewat lah ya. Dan di wilayah Kalbar juga ada Sintang, ada Mempawah, nggak tahu lagi beberapa kota lainnya lagi. Itu darurat kan. Nah, kenapa sih bisa darurat lagi kan Bang? Ini kan suatu suatu hal yang ingin dilihatkan mungkin oleh pejabat lah ya. Bahwasanya dia memang nggak mampu gitu. Makanya ya butuh bantuan banyak mungkin kan. Tapi sayangnya pemerintah nggak tahu juga merajut itu kayak mana. Daripada kolaborasi lebih mencaplok ide kan, akhirnya kan pemerintah kan. Nah sekarang kok di Pontianak ada namanya dinas ini buat aplikasi namanya Sigita Jas Berkerah, sistem digitalisasi jasa angkut sampah keren dan ramah. Ini salah satu bentuk juga untuk bagaimana pemerintah Kota Pontianak menyambut baik lah ya inisiatif warga tadi kan, biar inisiatif pemerintahnya bagus karena idenya udah lahir dari warga kota yang berinisiatif untuk mengolah sampah kan. Jadi pemerintah Kota Pontianak ingin membuat sebuah platform yang dimana platform itu nanti membantu tukang sampah supaya dapat melayani warga itu semuanya. Karena kan Pontianak nggak cukup luas, tapi cukup padat lah ya. Ada sekitar 600 lebih jiwa penduduk kan. Makanya dinas buat inisiatif itu cuman belum running. Mungkin sebentar lagi kan. Tapi ya masyarakatnya tetap jalan sendiri. Sampai sekarang tetap bayar dua berarti? Apa? Tetap bayar ke pemerintah dan ke... Iya. Wow. Dari pemerintah berapa tuh? Gak tahu saya. Pokoknya itu tergantung kelas ini. Ada pembagiannya. Ada kelas-kelasnya. Yang jalan ini sekian, jadi ini sekian, dia ada kelas-kelasnya. Nah itu menarik sebetulnya. Tapi sebelum ada intervensi pemerintah, pengolahan sampah ini kan masih di level untuk kolektif warga ngurusin sampah. Kalau dari sisi keberlanjutan, konsepnya kan tadi diusung sama Pena Borneo. Itu konsep sampahnya itu gimana nanti setelah dikumpulkan? Jadi sebenarnya kita banyak belajar dari beberapa gerakan di Pulau Jawa ya Bang, yang luar negeri. Gimana caranya buat konsep pengolahan sampah yang terintegrasi, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Nah, konsep ini ternyata pada intinya gimana duit berputar. Betul. Jadi kalau mau ngomongin sampah nggak bisa muterin duit, udah nggak usah ngomongin sampah. Jadi dari hulunya, dari sosialisasinya, layanan pengangkutannya, pemilahannya, sampai ke barang bekasnya, sampai ke pengolahan produk turunannya, itu harus ada duit semuanya. Kalau ada duit semuanya, maka si subsidi silang itu terjadi dan kita baru bisa menyelesaikan masalah sampah. Tapi kan pada kenyataannya ya berat banget. Butuh effort, modal dan banyak hal lagi kan. Dan saya juga ya Surabaya kenapa bisa seperti itu kan ya, mungkin Surabaya dibantu anggaran pusat juga kan, info yang saya dapat, ditambah lagi mungkin anggaran Surabaya gede kan. Makanya Surabaya bisa jadi kota yang top gitu. Dan terakhir Banyumas kan. Nah Banyumas juga mungkin ya karena anggarannya keren dan si kepala daerahnya juga mau effort mengeluarkan anggarannya sendiri, ya wajar saja. Ya kalau kabupaten lain kan kita lihat. Tapi gitu, sasarannya tadi kalau kita runut bahasan kita tadi soal ketimpangan struktural serta dampak masyarakat menengah ke bawah. Dari satu program saya tadi masalah sampah itu. Ya, kalau kita bicara soal ketimpangan struktural ya, ini kan ketimpangan yang pada akhirnya kita harus menemukan gap antara program pemerintah yang tidak jalan dan pada akhirnya ada di tengah-tengah tuh kan. Dan hari ini banyak sekali program-program yang
program-program yang pemerintah buat tidak sesuai dengan kebutuhan di bawah kan Bang. Oke. Nah ini juga menjadi problematika besar Ya. karena kita baru bahas Oke. di minggu-minggu kemarin sama teman-teman. Kalau saya bilang ada namanya Bluecard. Bluecard ini broker lah ya, tukang oke. jual-jual lah ya. Ya, ya. Dan itu tuh pasti ada kan orang-orang yang pada akhirnya karena dia deket sama pemerintah, dia bisa ambil program itu. Sedangkan orang-orang yang betul-betul melakukannya agak sulit. Ya. Karena mungkin jalurnya harus ini dulu. Setelah dia berhasil baru bisa kan. Oke. Nah, saya melihatnya bahwa hari ini pemerintah juga perlu turun jauh ke bawah untuk meng-cross check inisiatif-inisiatif ya warga yang betul-betul serius, bukan hanya yang jual-jual begitu kan, karena yang jual-jual ini lebih meyakinkan terkadang ke pemerintah. Ya. Sehingga ketimpangan itu terus terjadi Bang. Betul. Masalah di bawah nggak selesai padahal programnya ada kan, duitnya nggak turun ke bawah. Begitu, itu dari perspektif saya tuh Bang. Ya, menarik. Oke, teman-teman, sebelum kita lebih lanjut bahas soal aktivitas Bang Taufik di Pontianak dengan pena Borneo-nya, kita akan lanjut di segmen kedua nanti. Jangan kemana-mana, stay tune di podcast Simbiosis Indonesia. Grow together, sustain forever.